Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong bisa hadir menyampaikan sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat, insya Allah akan ada yang bisa diambil dari hikmahnya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa untuk pandangan ataupun lebih berhati-hati kita untuk menjalankan kehidupan ini. Sedulurku, sedulur Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedulur semua sudah shock ataupun kaget, bahkan ada yang jengkel, ada yang penasaran. Nah, itulah yang namanya manusia. Sifat manusia ya memang seperti itu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan yang sangat penting ini hanya melalui suara saya saja, tidak kelihatan orangnya gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa tampil secara publik di depan umum. Oke, jadi judul pada saat ini saya ambil yaitu Eyang Sabdo Palon bersama Malaikat Jibril gagalkan ad-dukhon. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu adalah dampaknya ad-dukhon gagal turun ke muka bumi ini, yaitu yang sudah kita ketahui semua, baik itu di alam gaib maupun di alam manusia, itu turun pada hari Jumat, saudara ya. Pada hari Jumat, malam Jumat itu maghrib, tanggal 15 Ramadan tahun 2020.
Jadi begini sedulur semua ceritanya. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya saya sangat berat sekali untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman yang telah saya alami. Tapi kalau tidak saya ceritakan, sepertinya ada ganjalan dalam hati saya gitu. Sehingga saya beranikan untuk menceritakan semua ini kepada halayak umum. Sebelum saya menyampaikan pengalaman saya tentang ad-dukhon ini, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang telah subscribe, yang telah mengikuti channel Eyang Sabdo Palon ini. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sering komen di channel Eyang Sabdo Palon. Ya, mudah-mudahan seluruh semua yang menonton video channel Eyang Sabdo Palon, insya Allah mudah-mudahan diberikan rezekinya, diberikan kesehatan, insya Allah selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sedulur, cerita tentang ad-dukhon. Jadi pada waktu itu sebelum tanggal 15 Ramadan, sebelum hari Jumat 15 Ramadan 2020 kemarin, itu sekitar 3 hari sebelumnya betul-betul sangat heboh sedulur, baik itu di alam manusia apalagi di alam gaib. Di alam gaib seluruh makhluk-makhluk gaib itu berkumpul, para ulama itu, baik itu dari kalangan syekh, kalangan jin kafir, semuanya berkumpul bersatu, bingung bagaimana cara mengatasi bencana ad-dukhon ini. Apabila turun ke bumi, maka bukan hanya saja manusia, tetapi bangsa makhluk gaib juga akan merasakannya sedulur. Seluruh makhluk gaib kumpul semua, dan khususnya untuk negara Indonesia itu telah berkumpul di Pulau Jawa, di pusat Pulau Jawa. Nah, di situ para syekh, para waliullah, dan para orang-orang suci lainnya, resi-resi itu berkumpul di Pulau Jawa semua. Nah, di sanalah mereka bermusyawarah bagaimana cara mengatasi dari bencana ad-dukhon ini, yaitu serangan dari iblis. Itulah ad-dukhon sedulur ya. Jadi ad-dukhon adalah asap tebal yang telah mengelilingi planet bumi ini. Luar biasa sedulur. Jadi ad-dukhon ini incarannya ataupun jatuhnya di sekitar negara Arab sedulur. Jadi jatuhnya ad-dukhon ini pusatnya itu di daerah Mesir sedulur ya. Di daerah Mesir jatuhnya, dan di daerah Mesir tersebut itu sudah sangat
mengkhawatirkan baik itu manusia apalagi makhluk gaibnya. Jadi makhluk gaib di daerah Arab sana, raja-raja besarnya datang ke rumah kediaman saya, ke istana kerajaan tanah Jawa, mencari solusi kan gitu. Jadi alhamdulillah, insya Allah saya jawab insya Allah bisa kita tangani gitu. Nah, lalu utusan itu pun kembali lagi ke Arab Saudi, ke daerah Mesir Saudara sana. Karena ini sudah terdengar di mana-mana, khususnya di alam gaib, itu ad-dukhon akan jatuh. Tepatnya di daerah Mesir Saudara, daerah Mesir. Jadi dampak dari ad-dukhon yang jatuh di daerah padang pasir tersebut, disitulah nanti sedulur akibatnya sangat luar biasa. Akan gelap dunia manusia ini, planet bumi ini akan gelap. Yang sangat luar biasa itu memang di daerah padang pasir tersebut. Tapi kita, negara lainnya juga akan mengalami akibatnya. Tapi alhamdulillah pada waktu hari hanya saya juga sangat bingung sedulur, karena seluruh makhluk gaib yang ada di istana kerajaan tanah Jawa itu kembali ke pusatnya masing-masing sedulur, mencari informasi, kumpul. Untuk negara Indonesia itu kumpulnya di daerah Pulau Jawa. Itu kumpul di Pulau Jawa, itu tidak saya sebutkan di mana pusatnya. Yang jelas itu kumpulnya para waliullah, para makhluk suci itu kumpulnya di daerah Pulau Jawa. Jadi saya pun bingung pada waktu hari hanya. Hari Kamis sore angin sudah mulai menghembuskan angin yang sangat luar biasa. Tepat jam 5 sampai jam 7 malam Jumat itu sangat luar biasa. Di daerah saya itu, khususnya di daerah saya yang saya tempatin itu sudah sangat tebal. Maksudnya sudah tidak nampak lagi mendung hitam campur petir yang sangat luar biasa. Setelah itu jam 6 lewat lah, mau masuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya keluar dari rumah. Saya perhatikan, ini kalau tidak ditolongin ini dampaknya sangat luar biasa. Virus corona belum selesai, ditambah lagi dengan ad-dukhon. Di mana-mana di dunia maya banyak para ustadz yang telah menyampaikan ataupun menakut-nakutin manusia sehingga ya mencemaskan lah sedulur. Jadi saya melihat, saya bingung sendiri apa yang harus saya lakukan. Keluar masuk rumah saya muter-muter nggak bisa duduk saya sedulur. Keluar rumah saya lihat angin sangat kencang, rumah-rumah tumbang-tumbang seluruh, terbang-terbang rumah-rumah. Tetangga-tetangga sedulur saya itu luar biasa, sangat gelap betul mendungnya.
campur petir. Orang-orang sudah ketakutan, aduhon. Masya Allah. Disitulah saya bingung apa yang harus saya lakukan. Karena kalau aduhon turun, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari bencana tersebut. Saya teringat lagi dengan virus corona. Sempat saya sampaikan kepada para kepala negara tentang virus corona, tapi tidak ada tanggapan sedikit pun. Akhirnya virus corona ini sudah menyebar ke seluruh negara, ke manusia. Virusnya, penyakitnya, racunnya sudah menyebar di tubuh manusia. Disitulah saya baru mengatasi virus corona tersebut. Ya alhamdulillah, virus corona secara gaib sudah selesai. Hanya itulah penyesalan yang saya alami. Untuk pengobatan manusianya itu harus secara medis. Jadi berpikir di situ saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mau terjadi seperti virus corona ini. Jadi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah sedulur. Ketika saya duduk, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonanku. Di saat itulah malaikat Jibril datang menghampirin saya. Pas waktu maghrib itu sedulur ya. Setelah maghrib, setelah saya sholat, saya keluar bolak-balik di rumah, lihat keluar rumah, lihat cuaca, jalan-jalan di dalam rumah, kebingungan saya. Akhirnya saya duduk termenung dan memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Disitulah malaikat Jibril datang. Atas perintah Allah, saya terbang keluar ke angkasa sana sedulur. Saya keluar ke angkasa sana. Tidak ada satupun makhluk yang melihat saya pada waktu itu. Tapi kemungkinan kejadian aneh pasti akan muncul di situ. Jadi pada waktu saya dibawa oleh malaikat Jibril keluar, itu sekitar 2 detik lah, nggak sampai 2 detik itu saya mohon kepada Allah, duduk, langsung saya dibawa ke angkasa sana. Itu masih sudah di atasnya kayangan lagi dulu, udah hampir masuk ke langit pertama itu. Jadi di situ saya melihat bumi yang sedang diincar oleh ad-dukhon. Disitulah saya tanpa berpikir panjang, planet bumi ini saya pagar sedulur. Saya kasih semacam tombak-tombak gitu sedulur ya, semacam panah, semacam trisula gitu sedulur, tombak gitu. Bumi ini saya penuhi dengan tombak-tombak. Saya pagar bumi ini dengan cahaya putih
dan di situ ada tombak-tombak itulah berduri mirip seperti durian seperti itu lur. Jadi bumi ini saya buat seperti durian, lancip-lancip gitulah. Jadi Aduhon pun jadi bingung. Apabila Aduhon berani menyentuh planet bumi, maka senjata saya akan menghancurkan dia. Senjata saya yang saya sebarkan ke planet bumi ini akan menyerang iblis tersebut. Seperti itulah sedulur kisah tentang Aduhon pada waktu tanggal 15 Ramadan 2020. Jadi alhamdulillah itu Aduhon itu pada waktu itu posisinya dia nyari tempat sedulur ya, mencari tempat kemana dia harus jatuhnya yang pas itu di mana, di situ sedulur. Jadi incarannya itu di daerah Mesir sedulur ya, daerah Mesir dia mengincar situ. Alhamdulillah saya bisa apalah, masih bisa menyelamatkan alam semesta ini, bumi ini. Yaitu semua atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa sedulur. Ya mungkin itulah perjalanan hidup manusia. Setelahnya adanya bencana pasti ada yang bisa mengatasinya sedulur ya. Ya untuk sementara mungkin itu dulu sedulur yang bisa saya sampaikan tentang dampaknya Aduhon turunnya ke bumi. Nanti akan saya sampaikan setelah nanti saya lihat respon dari masyarakat ataupun bangsa manusia. Saya pengen tahu seberapa besar respon sedulur semua tentang bencana yang sangat besar ini. Jadi nanti akan saya sampaikan di sesi selanjutnya tentang kendaraan apa yang saya naikin untuk keluar angkasa ataupun melihat bumi ini. Nanti akan saya ceritakan di sesi yang kedua sedulur, dan akan saya sampaikan dampaknya Aduhon turun itu, ancaman Aduhon itu apa, nanti akan saya sampaikan di sesi selanjutnya. Jadi saya ingin tahu seberapa agresifnya, seberapa pengen tahunya sedulur semua lah tentang informasi ini. Kita lihat nanti gimana. Kalau memang sedulur memerlukan informasi ini, akan saya lanjutkan di sesi yang kedua. Kalau memang kurang bermanfaat, ya cukup video yang ini saja. Jadi video yang selanjutnya tentang kendaraan apa yang saya naikin bersama malaikat Jibril, dan juga dampaknya ataupun ancaman apa yang disampaikan oleh iblis tersebut, itu nanti akan saya sampaikan di sesi yang kedua. Apabila sedulur semua menghendaki ya, itu kalau memang nggak bermanfaat ya nggak saya sampaikan. Ya mungkin itu dulu sedulur ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eyang Sabdo Palon Moyo Genggong ataupun Eyang Semar atau Sang Hyang Kusmoyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.